wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Gondarejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri Gondarejo, serta teman-teman SMA Negeri Gondarejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin pekan Jumat Religi SMA Negeri Gondarejo. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh saudara Eliza Bintang Anggara Putra dan diikuti oleh semua jamaah, serta pembacaan sari tilawah oleh saudari Bintang Muslimarani. Yang ketiga penutur yang disampaikan oleh saudara Nabi Muhammad. Yang keempat sambutan dari kepala sekolah Ibu Titi Nur Aini, sarjana sosial magister pendidikan. Yang kelima informasi dari sekolah. Yang keenam seni dakwah Islam yang akan menampilkan hadis-hadis hadroh anak-anak sekolah dari dakwah yang diasuh oleh Ustaz Yanto, sarjana pendidikan Islam. Yang ketujuh penutup. Marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Lahab yang akan dipimpin oleh saudara Eliza Bintang Anggara Putra dan diikuti oleh semua jamaah serta sari tilawah oleh saudari Lita Musikarani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa adha anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi zilliha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Benar-benar binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah bersenang-senangnya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, bahwa kain bakar menjadi berita. Di lehernya ada tali dari sabut yang diikat. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu kultum yang akan disampaikan oleh saudara Nabi Muhammad. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua karunia-Nya serta rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat hadir di sini dengan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun.
Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman semua yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum tentang yaumul kiamah atau hari kiamat. Mempercayai datangnya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang harus kita imani dengan benar. Karena tatkala kita beriman dengan datangnya hari kiamat, maka kita akan senantiasa berbenah dan melakukan perubahan-perubahan agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hari kiamat akan ditandai dengan beberapa tanda-tanda. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin kisah ini sudah saya ceritakan sebelumnya setelah sholat zuhur pas kutum. Nah, kebetulan saya kemarin mendapat pesan dari guru saya, jika kamu sudah mendengarkan kisah yang sebelumnya sudah pernah diceritakan oleh seseorang, lalu cerita tersebut diceritakan lagi oleh orang lain atau orang yang sama, maka kamu harus mendengarkannya seolah-olah kamu belum pernah mendengar kisah itu sebelumnya. Bisa dipahami? Nah, kisah ini terdapat dalam kitab Khusyuk fi Sholat karya Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril. Langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Nah, ternyata malaikat Jibril itu takut. Bahkan saking takutnya Jibril tentang berita yang akan ia bawa, Jibril menjadi tampak gelisah. Nah, malaikat yang turun tersebut kemudian menyampaikan suatu pesan kepada Rasulullah. Yang pesannya itu berisi, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja, atau jalani Nabi sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Nah, malaikat tersebut yang menanyakan kemudian pergi meninggalkan. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau milih menjadi Nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Setelah mendapat jawaban tersebut, malaikat yang menanyakan tadi pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat yang turun tersebut tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah yang keheranan kemudian bertanya kepada Jibril, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah rumah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." Lalu siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah. "Dialah Israfil sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Dari kisah tersebut tak menutup kemungkinan bahwa kita ini sedang berada di akhir zaman. Maka dari itu hal ini seharusnya kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa kelak ketika waktu tersebut tiba, sudah siapkah kita dengan seluruh amal-amal kita? Dan lihatlah sekarang kemaksiatan di mana-mana. Orang-orang berlomba membangun gedung-gedung tinggi, Arab kembali jauh, zina dilakukan secara terang-terangan, dan yang sedang booming yaitu masuknya budaya barat di Arab sana. Apalagi tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya kiamat selain Allah. Bahkan Rasulullah pun juga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha mengumpulkan bekal
untuk bertemu Allah, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk menghadapi kiamat nantinya, baik itu kiamat besar maupun kiamat kecil. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keimanan kepada kita dan membimbing kita untuk selalu berbuat kebaikan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo kepada Ibu Titi Nuraini, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan SMA Gondangrejo, dan saya banggakan anak-anakku semua kelas 10, 11 dan 12 SMA Gondangrejo. Sebelumnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang telah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Jumat religi dengan sehat dan hati yang senang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping yang telah membimbing dan kepada anak-anak sehingga menyiapkan kegiatan acara ini. Bapak Ibu dan anak-anak semua, emang materi kali ini berbeda dengan materi yang lainnya. Kenapa? Karena di sini kita akan menampilkan seni hadroh, dan menampilkan seni hadroh itu untuk menampilkan minat dan bakat anak-anak sehingga bisa minat dan bakat itu bisa terwujud, dan tentu saja dengan menggunakan syiar agama Islam. Dan ini sama dengan selaras dengan kurikulum merdeka, di mana kita mengembangkan minat dan bakat agar anak-anak itu lebih maju minat dan bakatnya. Nah, diam dulu ya Dek ya. Nah, dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, amin, dan selalu mendapatkan ridhonya dan keberkahannya, amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya itu saja, dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Nuraini, Sarjana Sosial Magister Pendidikan, atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang kelima yaitu informasi dari sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Pada yang kami hormati Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan serta siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah di Jumat religi pada hari ini kita menampilkan tema berbeda yang menampilkan seni hadroh dan untuk yang langsung disampaikan oleh siswa. Perlu saya sampaikan seluruh siswa semuanya di SMA Bimodalrejo ini untuk kegiatan penguatan karakter religius itu adalah yang paling utama, menjadi pilar utama. Maka untuk itu kami harapkan kegiatan religius ini sholat duhur, sholat asar, ketika Anda datang di sekolah pertama kali Anda sudah disambut oleh tim sekolah di Gapuro sana, masuk Anda sudah melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu harus ditanamkan betul-betul. Semoga nanti dengan kegiatan-kegiatan yang religius ini bisa menguatkan kepribadian siswa-siswa SMA Bimodalrejo dan menguatkan karakter Anda sehingga menjadi siswa yang baik, siswa yang berakhlak mulia. Coba saya tutup dulu. Mari kita melakukan zikir yang baik. Anda menirukan ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada mulai lagi Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Cukup. Dan saya harapkan lagi apabila Anda nanti ada panggilan sholat zuhur, sholat asar, panggilan untuk kegiatan religius, mohon dilaksanakan dengan kesadaran sepenuh hati. Itu saja informasi yang saya sampaikan dan semoga kita tetap menguatkan keimanan di Masjid Istiqomah ini. Cukup sekian untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Krisnawan, Sarjana Pendidikan Magister Engineering, atas informasi yang telah disampaikan. Acara yang keenam yaitu seni dakwah Islam yang akan menampilkan hasanah adalah anak-anak Smago Nada dan Dakwah yang diasuh oleh Ustadz Bagus Oktavianto, Sarjana Pendidikan Islam. Sudah benar kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. alamat anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kanthi lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane alamate anak soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat kantin lisane alus kandikane kapito
Monggo sareng-sareng. Kaping telu asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Balik balik. Kaping telu asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Uga gawe batik. Kaping papat ngamal anut dadi tanggung jawab orang maulane. Kaping papat ngamal anut dadi tanggung jawab orang maulane. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa menyampai dunia akhirat menemu bilahi. Muga-muga kita bisa menyampai dunia akhirat menemu bilahi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Acara yang ke-7 yaitu penutup. Kami petugas pengajian pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati jamaah yang bergabung. Marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk kelas 12 tetap di Joglo 1,1. Petugas sementara leksi bulan depan 11 IPA 3. Untuk kelas 12 tetap di Joglo 1,1.